Jadi kitab yang kita pilih adalah kitab At-Taqriratus Hadidah, ini termasuk kitab yang baru-baru dikarang oleh ulama, bahkan mu'alifnya itu masih hidup, sekarang tinggal di Mekah. Kemudian kita memilih kitab ini karena kitab ini lebih menghimpun dan lebih ringkas. Jadi karena pertemuan kita hanya sekali, kalau mungkin pertemuan beberapa kali bisa kita menggunakan kitab-kitab seperti Muqaddimah Hadramiyah dan sebagainya. Gara-gara pertemuan ini hanya sekali, jadi kita hanya membaca yang sangat-sangat berkaitan dengan fikih saja. Jadi seperti takrif saum dan asal dan dalil sebagainya, kemudian dalil istimbatnya. Nah itu hanya kita bahas jelas ataupun ringkas saja. Dan yang panjangnya nanti kita bahas di hukum-hukum yang berkaitan dengan keabsahan puasa serta yang membatalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Karena ini pertemuannya hanya sekali dan kita mungkin 45 menit sampai sejam. Setelah itu baru dibuka sesi tanya jawab. Jadi barang siapa saja yang memiliki pertanyaan nanti silakan diketik saja di itu, nanti kita dibacakan di akhir pertemuan ketika dibuka tanya jawab, ataupun nanti yang mau bertanya silakan dibuka saja open mic-nya setelah kajian selesai. Nah, jadi kita tidak membaca lagi harokat-harokat di bahasa Arabnya. Jadi kita langsung kesimpulan dan saya tandai ataupun saya beritahu bagian mana yang kita baca. Jadi yang pertama kitabus Syiyam, ta'rifus shaum, pengertian puasa itu ada dua, ada dari segi bahasa, ada dari segi syariat. Jadi puasa itu di sini ta'rifus shaum secara bahasa. Kalau puasa disebutkan puasa itu kalau secara bahasa ketika seseorang menahan apa saja itu dia dikatakan dengan orang berpuasa. Seperti contoh firman Allah Ta'ala di dalam Quran di surah Al-Maryam, inni nazaltu lirahmani sauman. Sauman itu kan daripada sauma dan siam itu sama maknanya puasa kalau bahasa Indonesianya. Nah, lafaz saum itu secara bahasa itu artinya menahan. Menahannya ini apa saja? Apakah menahan berbicara, menahan tidak makan, menahan tidak bergerak dan sebagainya, itu dinamakan dengan saum secara bahasa. Seperti firman Allah Ta'ala, ini hikayah, yaitu menceritakan perkataan daripada Sayyidah Maryam, mengatakan sungguhnya aku bernazar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan diam, menahan diri daripada berbicara. Nah di sini berarti pengertian secara bahasa puasa adalah diam. Tetapi secara syariat adalah puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, baik itu berupa jima, bersetubuh, berupa makan, minum, kemudian memasukkan sesuatu daripada rongga terbuka dan sebagainya. Yang mana menahan itu dimulai daripada terbitnya fajar, dimulai daripada waktu subuh hingga terbenamnya matahari dengan niat-niat yang khusus, yaitu disyaratkan padanya tabiyatun niat dan ta'yin nanti di masalah rukun-rukunnya. Jadi puasa daripada segi syariat ialah menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan, mulai daripada terbitnya fajar, yaitu mulai daripada waktu subuh hingga kepada terbenamnya matahari dengan niat. Nah, dalil kewajibannya yaitu firman Allah Ta'ala di Quran surah Al-Baqarah ayat 103, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Jadi syariat puasa itu merupakan syariat yang telah ada sejak zaman dahulu. Jadi bukan khusus kepada umat Nabi Muhammad. Namun puasa yang ada pada bulan Ramadan itu khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat Nabi itu memang ada berpuasa, umat-umat Nabi sebelum Muhammad. Tapi puasanya itu beda, bukan puasa Ramadan. Puasa-puasa selain daripada itu. Nah, puasa Ramadan khusus pada umat Nabi. Dan syariat puasa merupakan syariat yang maklum minad din bid darurah. Artinya, jika terjadi haid dan nifasnya di tengah-tengah puasanya, ketika puasa, maka batal puasanya. Walaupun 5 menit sebelum azan maghrib misalnya, baru dia haid dan nifas, maka batal puasanya. Jadi wajib dia qadha di kemudian hari. Namun dia diberi pahala mulai puasanya sampai kepada dia sebelum datangnya nifas. Dan bagi perempuan dan orang haid dan nifas itu haram bagi dia untuk berpuasa dengan niat untuk berpuasa. Tapi misalnya dia itu di bulan Ramadan, dia nggak mau makan,
tapi dia nggak niat puasa, dia nggak mau makan aja, maka boleh. Yang nggak boleh itu haram, dia tidak makan, dia tidak melakukan yang membatalkan dengan niat untuk berpuasa, maka haram hukumnya. Adapun perempuan yang sebelumnya itu dia haid dan ketika tengah-tengah hari sebelum maghrib dia itu bersuci, nah maka bagi dia ini sunnah yang tidak wajib untuk menahan diri tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan sebagainya, dan dia diberi pahala melakukan hal itu, tidak wajib. Dan yang keempat, syarat sah puasa, seorang mengetahui bahwasanya waktu itu dia boleh berpuasa. Jadi kalau di hari-hari tadi kan ada disebutkan hari-hari haram berpuasa, haram yang tidak sah. Nah dia tahu bahwasanya puasanya itu bukan di hari itu. Kalau dia puasa di hari itu, di hari-hari yang diharamkan, maka tidak sah. Seperti hari puasa di hari raya, nah, itu tidak sah dan haram hukumnya. Nah ini syarat wajib, tadi syarat sah. Ini syarat wajibnya, siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama itu orang Islam. Maka orang kafir dan orang murtad itu tidak wajib berpuasa, tapi orang murtad wajib untuk qadha apabila dia kembali pada Islam. Jadi misalnya ada seseorang murtad, 10 tahun dia murtad, ketika dia masuk Islam lagi, maka wajib bagi dia untuk qadha 10 tahun bulan puasa yang ditinggalkan puasanya. Adapun orang kafir ketika dia masuk Islam itu tidak diwajibkan untuk qadha puasa yang telah dilewat masa kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah." Katakanlah kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, ketika mereka berhenti daripada kekafirannya, maka mereka akan diampunkan segala sesuatu dosa-dosa yang telah lalu mereka. Kalau orang murtad beda, dia tetap wajib untuk qadha puasanya. Yang kedua, wajib berpuasa lagi orang yang taklif, orang yang diberatkan untuk melakukan hukum syariat, yaitu balik berakal. Maka anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Anak kecil tidak wajib berpuasa, tapi anak kecil yang sudah mumayyiz tadi, anak kecil yang bisa makan sendiri, udah bisa tinjak sendiri, kencing, kemudian cebok sendiri, nah itu sah puasa darinya, tapi tidak wajib. Ingat ya, tidak wajib tapi sah kalau dia puasa. Nah kalau yang nggak mumayyiz itu nggak sah puasa. Tapi bagi orang tua, walaupun anak mumayyiz ini tidak wajib puasa, ketika dia 7 tahun itu diwajibkan bagi orang tua untuk perintahkan dia untuk berpuasa kalau dia sanggup. Dan ke 10 tahun apabila dia nggak puasa itu wajib dipukul. Diwujud pukul yang mengajarkan, bukan pukul menyakitkan. Nah tujuannya apa? Supaya nanti besarnya dia itu dia sudah terbiasa untuk melakukan kewajibannya. Sama seperti perkara-perkara sholat dan perkara-perkara wajib lainnya. Dan yang ketiga, syarat wajib puasa yaitu mampu. Mampu di sini ada dua, mampu secara syariat dan mampu secara kenyataan. Maka orang yang tidak mampu baik secara syariat dan secara kenyataan maka tidak wajib puasa. Contohnya orang yang tidak mampu secara syariat, yaitu dia haid dan nifas, maka tidak boleh puasa. Yang kedua, tidak mampu secara kenyataan, yaitu orang yang sudah tua dan orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Nah orang ini nggak wajib puasa, tapi dia membayar fidyah puasanya, yaitu 1 hari ditinggalkan dengan 1 mud makanan, sekitar 750 gram beras. Dan sehat, wajib puasa lagi yaitu bagi orang sehat, maka tidak wajib puasa bagi orang sakit. Nah yang tidak wajib puasa bagi orang sakit, ini sakit yang gimana? Yaitu sakit yang sekira-kira sakitnya itu dapat ditakutkan kepadanya dengan sebab berpuasa, dia hilang nyawa, ataupun lambat sehatnya, ataupun makin tambah parah. Nah ini baru boleh untuk tidak berpuasa. Adapun orang yang sakit hanya sekedar pening saja misalnya, pening sedikit ataupun luka sedikit, nah itu tidak boleh bagi mereka untuk berbuka puasa. Kecuali apabila mereka sampai tahapan sakitnya itu ketika dia berpuasa bisa meninggal ataupun bisa menghilangkan manfaat anggota tubuhnya, ataupun telat sembuhnya, ataupun dia itu akan bertambah sakitnya. Nah di sini yang boleh dia untuk tidak puasa. Namun bagi mereka itu, bagi orang sakit yang tidak menyeluruh sakitnya itu wajib bagi dia untuk lihat pada malam hari. Dan ketika di tengah-tengah hari dia nggak sanggup untuk berpuasa, maka boleh untuk berbuka. Dan selanjutnya syarat sah lagi adalah iqamah, artinya seorang itu harus menetap di tempatnya. Maka bagi musafir itu tidak boleh boleh bagi musafir untuk tidak berpuasa karena dia tidak menetap di tempatnya. Tapi boleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri, yaitu pengarang Syarah Yaqutun Nafis, anak daripada mu'alif Yaqutun Nafis, itu mengatakan jarak Musafatul Qasar itu 75 kilo, 75,6 kilo, berarti lebih rendah lagi. Nah, ada yang mengatakan 83, Imam Nawawi mengatakan 130. Jadi boleh kita amalkan yang mana saja.
Jadi misalnya ya kita amalkan yang 75 seperti bagaimana Habib Umar berfatwa, maka boleh bagi orang yang menempuh jalan 75 km itu, bagi dia asalkan tujuan safarnya itu bukan maksiat, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Itu syarat pertama melewati musafah qasar. Yang kedua, safarnya itu boleh, bukan safar maksiat. Jadi kalau orang tujuan berjalannya untuk membunuh orang ataupun untuk merampok, maka tidak boleh untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, syaratnya itu dia melakukan perjalanan sebelum waktu subuh. Jadi kalau seseorang safar setelah waktu subuh, misalnya di siang baru dia safar, perjalanan jauh walaupun, nah itu bagi dia tidak boleh untuk berbuka, tidak ada keringanan. Jadi syaratnya itu harus melewati jarak 75 kilo. Yang kedua itu safarnya adalah bukan safar maksiat, dan yang ketiga itu harus melakukan perjalanan sebelum waktu subuh. Dan puasa paling utama bagi musafir yaitu berpuasa selama dia tidak merasa kesulitan. Bagi dia itu utama untuk puasa. Tapi kalau dia kesulitan maka boleh bagi dia untuk berbuka. Nah, ini rukun puasa. Puasa itu yang pertama wajib niat. Niat ketika puasa itu harus dilakukan setiap hari dan wajib di malam hari. Arti di malam hari mulai daripada waktu maghrib sampai kepada terbitnya fajar. Jadi ingat ya, ketika seorang berpuasa, makanya ketika setelah orang biasa imam itu setelah selesai daripada sholat, maka imam melafazkan niat puasa. Kenapa? Karena wajib untuk melakukan niat setiap hari di bulan Ramadan dan dilakukannya itu malam hari. Disebut dengan tabiyatun niat, memalamkan niat. Nah, itu hukumnya wajib di mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena setiap hari dalam ibadah puasa itu ibadah yang berbeda. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5 seterusnya itu berbeda-beda harinya dan berbeda-beda pula ibadahnya, maka perlu pada niat yang baru. Seperti halnya sholat itu misalnya kita sholat sekarang, kita pisahkan dengan salam, kita mau sholat selanjutnya, maka sholat selanjutnya itu kan perlu niat. Kenapa? Karena sholat setelahnya adalah ibadah yang berbeda dengan sebelumnya, karena kita telah melakukan sesuatu yang membatalkannya ataupun sesuatu yang menyelesaikannya. Maka begitu juga di hukum puasa. Kalau puasa ketika kita maghrib kan kita melakukan sesuatu yang membatalkannya, maka puasa hari selanjutnya adalah puasa yang berbeda. Maka wajib niat di malam hari dan niat berulang-ulang setiap harinya. Tetapi mazhab Maliki itu membolehkan niat di malam pertama untuk 30 malam. Jadi nawaitu sauma an jami'i syahri Ramadan misalnya. Aku niat berpuasa untuk seluruh bulan Ramadan. Nah, itu mazhab Maliki boleh. Kalau mazhab Hanafi bahkan lebih mudah lagi. Mazhab Hanafi itu boleh niat puasa di ketika paginya. Misalnya kita tidur, bangun tidur itu kita lewatin sahur. Kita lewatin sahur baru kita ingat kita belum niat. Nah, kalau belum kita melakukan sesuatu yang membatalkan dan belum masuk waktu zuhur, bagi mazhab Hanafi itu boleh untuk niat puasa wajib. Jadi ada 3 pendapat ya. Syafi'i harus setiap hari diulang niat dan niatnya itu harus di malam hari. Mulai daripada waktu maghrib hingga kepada waktu fajar, subuh. Imam Malik cukup 1 malam untuk seluruh hari, seluruh bulan. Imam Hanafi boleh dilakukan siang hari. Nah, lebih utamanya kita menggabungkan 3 pendapat ini. Yang pertama, kita niat tiap malam. Yang pertama, kita niat di malam pertama untuk puasa 30 hari. Yang kedua, kita niat setiap malam. Kenapa? Karena kita niat, kalau kita lupa di malam tertentu, maka puasa kita masih sah di mazhab Maliki. Karena kita mengikut mereka dalam boleh puasa 1 malam untuk seluruhnya. Yang ketiga, ketika seseorang puasa di hari itu dia lupa niat, maka kan disah di Maliki tadi. Tapi disunahkan juga dia untuk niat ketika siangnya, ketika pagi ya, yaitu sebelum waktu zuhur, niat puasa lagi supaya mengikut mazhab Hanafi. Nah, di sini kalau di sini Ramadan, puasa qadha ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah, itu wajib niatnya itu malam hari dan berulang-ulang selama berulang-ulangnya hari. Yang kedua wajib ta'yin. Wajib ta'yin itu kita harus niat puasanya gini, nawaitu sauma an Ramadan ataupun nawaitu sauma syahri Ramadan. Nah, intinya kita harus mengucapkan puasa wajibnya itu apa? Puasa Ramadan kah? Puasa nazar kah? Puasa kafarah dan sebagainya. Yang wajib itu
ketika puasa wajib adalah ta'yin, menentukan puasanya itu wajibnya apa, Ramadan kah, kafalah dan sebagainya. Dan tidak boleh dalam satu hari itu menggabungkan beberapa niat di puasa wajib. Kalau di puasa sunnah itu masuknya waktunya niat itu mulai daripada terbitnya matahari, terbenamnya matahari hingga kepada masuknya waktu subuh, waktunya waktu zuhur. Jadi kalau puasa ini sekarang misalnya kita mau puasa Senin, puasa Kamis, kita mau puasa Kamis, dan kita itu orang yang kebiasaannya puasa Kamis, karena kan setelah disebut Syaban itu haram. Nah, kalau kita mau niat puasa Kamis, itu boleh kita lakukan dari malam hari sampai kepada terbitnya, sampai pada waktu zuhur. Dengan syarat, itu kita tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai daripada fajar sampai kepada waktu zuhur. Jadi kalau kita tidur, malam hari, bangunnya itu jam 8 pagi. Nah, itu kan sebenarnya kalau puasa wajib nggak boleh niat lagi. Tapi ini puasa sunnah, maka boleh bagi dia untuk niat puasa. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai daripada subuh hingga kepada jam 8 dia bangun tadi. Yang kedua, tidak wajib ta'yin. Tidak wajib ta'yin, kecuali apabila puasanya itu puasa yang ada waktunya. Kayak contoh hari Arafah, maka harus dia ta'yin. Ini itu shauma ghadin an Arafah misalnya. Sekurang-kurang niat paling sedikit itu kita selalu mengucapkan nawa itu shauma Ramadan, ataupun nawa itu shauma syahri Ramadan, ataupun nawa itu shauma an Ramadan. Nah itu paling kurang niat itu sah kayak gitu. Tapi yang paling sempurnanya itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. An adai fardhi syahri ramadhani, yang betul itu ramadhani kalau dari segi bahasa Arab. Sebenarnya kalau kita ramadhana enggak ada masalah juga dengan sahnya puasa kita. Namun dalam kaidah bahasa Arab itu yang betul adalah ramadhani hazihi sanah dengan kasrah nun. Kenapa? Karena ramadhana merupakan Ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif ketika diidhofahkan kepada kalimat setelahnya, yang mana di sini diidhofahkan kepada isim isyarah, maka batal la yansharifnya. Maka dia menjadi ismul munsharif. Maka dibaca dengan kasrohnya. Sebelumnya dia itu tidak boleh kasroh. Karena apa? Karena alif nun ziyadah dan alamiah. Nah, ketika ada yang membolehkan membatalkan dengan kasrohnya, yaitu diidhofahkan, maka dia tidak boleh lagi dengan fathah. Jadi sebenarnya niat sempurna itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu paling sempurna. Ketika seorang membaca Ramadhana itu tidak masalah, boleh tetap sah, tidak masalah. Yang penting itu hanya di kaidah bahasa Arabnya saja yang salah. Namun tidak wajib niat untuk benar bahasa Arab. Kalau seseorang itu berpuasa malamnya dia makan sahur dengan niat besok puasa Ramadan, dia nggak ucapkan nawaitu shauma ghadin dan sebagainya. Intinya dia makan sahur untuk buat puasa besok, puasa wajibnya. Maka bagi dia itu boleh, itu tetap sah niatnya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau orang makan untuk buat puasa itu tidak sah niatnya, harus niat nawaitu shauma ghadin dan sebagainya. Pendapat kedua, yakni muktamad, pendapat kuat, sah ketika seorang itu tidak niat dengan nawaitu shauma ghadin an adai hingga seterusnya, tapi dia sahur. Nah, ketika sahur tersebut dia ada terbesit di hati dia untuk kuat puasa besok, yaitu puasa Ramadan. Nah, itu sah dalam segi niat. Bagi yang punya pertanyaan, nanti setelah kajian kita buka sesi tanya jawab. Silakan ditulis saja ataupun boleh di open mic nanti setelah kajian apabila memiliki pertanyaan. Kemudian sempurnanya niat ini, berarti niat paling sempurna itu, ingat ya, niat itu dengan hati, ucap dengan mulut itu hanya sebagai sunnah saja. Jadi ketika sholat tarawih itu mengucapkan niat, dan kita ikut ucap niat, dalam hati juga kita berniat. Nah, yang paling utamanya itu kita ucapkan juga dengan lisan kita. Nah, yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membuka, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari orang yang ingat, kemudian dia ikhtiar sendiri dan dia tidak jahil. Maka ketika seseorang melakukan segala yang membatalkan puasa dalam keadaan lupa, itu tidak batal puasanya. Contoh, kita makan di ketika puasa dalam keadaan lupa, maka boleh tetap sah puasanya. Karena kalau kita makan dalam keadaan puasa dipaksa sama orang, tapi ada syaratnya paksaan ini, yaitu paksaannya terhadap menghilangkan jiwa, menghilangkan anggota tubuh, ataupun dapat melakukan sakit yang keras.
Nah, kemudian orang yang memaksa itu sanggup untuk melakukannya, dan kita nggak sanggup untuk menolaknya, maka boleh bagi kita untuk makan dan nggak batal puasa kita. Dan yang terakhir, kita nggak mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan puasa. Maka bagi orang yang jahil ma'zur ya, misalnya nih ada orang nggak tahu bahwa di dalam puasa itu ketika masuk air ke dalam mulutnya, bukan minum nih, masuk air misalnya gara-gara mandi, ataupun dia masuk air dalam telinganya itu batal berpuasa, dia nggak tahu. Kita lihat, kalau jahilnya itu dianggap uzur, artinya dia jauh daripada ulama tinggalnya di pelosok, ataupun dia itu baru masuk Islam, maka dimaafkan, tetap sah puasanya. Namun apabila dia tinggal di tengah-tengah ulama, orang yang mengetahui, kemudian dia bukan orang yang baru masuk Islam, maka tidak dimaafkan. Jadi puasanya itu batal. Sekalipun dia nggak tahu. Kenapa? Karena dia dianggap ceroboh, karena tidak mempelajari apa yang wajib bagi dia. Makanya kita ngadakan daurah kajian di sini supaya seorang itu mengetahui apa saja yang membatalkan dan apa saja yang membatalkan tapi dianggap uzur misalnya. Nah itu wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan ini sekilas ya. Wajib puasa Ramadan itu ada yang dengan umum, ada yang khusus. Yang pertama dengan ru'yahnya hilal. Kalau di malam 29 nampak hilal, berarti di hari selanjutnya adalah 1 Ramadan. Kalau di malam 29 Sya'ban tidak nampak hilal, berarti disempurnakan 30 Sya'ban. Nah, itu nanti ada ketetapan yang melakukan hisab, yaitu menghitung bulan, menghitung dengan metode hisab. Boleh bagi mereka itu berpuasa dengan hisab mereka asal mereka ahli dalam hisab. Yang kedua, boleh bagi orang yang mempercayai mereka untuk mengikuti pendapat mereka dalam masalah hisab. Jadi kalau misalnya NU dan Muhammadiyah kan beda itu, pemerintah dan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu metode hisab. Jadi kalau boleh bagi Muhammadiyah untuk berpuasa dengan hisabnya mereka. Dan orang-orang yang mengikuti pendapat Muhammadiyah dan percaya, nah itu boleh juga berpuasa. Bahkan bagi orang yang ahli hisab itu wajib berpuasa dengan hisabnya dia. Nah, namun kalau orang nggak percaya terhadap metode hisab, kemudian mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk hisab, maka mereka mengikuti pemerintah, yaitu penetapan bulan Ramadan dengan istiqmal Sya'ban 30 hari ataupun dengan ru'yahnya hilal. Namun sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya mengikut pemerintah itu lebih utama daripada pendapat pribadi. Jadi kalau misalnya bertentangan, sebenarnya itu sebagian ulama itu tidak membolehkan orang yang hisab itu untuk mensyiarkan ataupun mengumumkan hisab mereka. Kenapa? Karena kalau mereka mengumumkan hisab kemudian berbeda dengan ru'yah, akan terjadi dua konsekuensi. Yang pertama, perpecahan antara sesama kelompok dalam satu agama, dan juga yang kedua itu orang yang berbeda agama akan menilainya ini Islam merupakan agama yang kurang kompak ataupun kurang bersatu. Sebenarnya sebagian fatwa ulama itu orang yang hisab itu tidak boleh mengumumkan hisabnya. Jadi orang yang percaya dia aja yang wajib puasa, dan orang-orang yang percaya dengan dia, supaya tidak berbeda dengan pendapat daripada pemerintah, karena bisa terjadi perselisihan antara umat beragama. Kemudian masalah selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa itu batal menyegerakan muka ketika azan itu langsung buka apabila yakin telah azan. Yang kedua itu sahur, makan sahur itu sunnah. Sahur itu makan setelah jam 12 malam. Kalau sebelum 12 malam udah makan, itu berarti nggak ada makan dengan sahur. Sahur itu setelah jam 12 malam, dan walaupun sedikit yang dimakan. Kemudian yang kedua itu sahurnya itu diakhirkan. Kira-kira 15 menit sebelum azan dia berhenti. Dan berbuka di atas makan kurma sebagainya manis. Kemudian mendatangkan dengan doa. Doanya itu Allahumma lakas buku bika amantu wa ala rizqil afdal birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu doa juga. Ada juga doa yang kedua, sahabat soma'u wa betalatin tukum wa sahabat al-ajri, insyaallah itu doa juga. Nah itu nggak ada ikhtilaf, terserah mengamalkan yang mana. Jadi nggak boleh berantem gara-gara satu doa Allahumma barik Allahumma lakas buku, kemudian satu lagi doanya ini beda, kemudian jadi selisih. Nah itu nggak masalah. Lebih utama lagi kalau kita menggabungkan dua dalil itu. Jadi kita doa dengan Allahumma lakas buku dulu, kemudian kita doa dengan sahabat soma'u. Itu nggak ada ikhtilaf. Walaupun ada yang mengatakan itu hadis dhaif, walaupun hadisnya dhaif, itu boleh diamalkan dalam masalah fadhailul amal. Dan sunnah puasa lagi adalah memberi makan orang berpuasa. Kemudian mandi setiap malam di Ramadan setelah maghrib itu sunnah.
Kemudian juga sunnah untuk niat, untuk mandi sebelum fajar, mandi junub sebelum fajar kalau ada junub, dan sunnah juga untuk witir dan tarawih. Sebenarnya tarawih, nah ini kita sebenarnya perlu pada kajian khusus ini, karena terjadi perselisihan tentang 20 dan 8-nya. Cuman utama mazhab Syafi'i dan ijma' mazhab ya, 4 mazhab itu 20 rakaat. Kecuali Malik itu membolehkan 36. Nah, yang 8 itu nggak tahu mazhab mana. Cuman boleh kita kerjakan 8 dengan syarat kita meyakini sholat ke-20. Dan nanti puasanya sunnahnya tetap dapat pahala tarawihnya. Kalau puas 20 itu semua mazhab, yang 4 mazhab itu Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi itu 20 rakaat semua. Kecuali Imam Malik itu 36. Itu pun bagi ahli Madinah, selain ahli Madinah nggak boleh. Makruh puasa itu yang kita sebutkan yang sering aja, yaitu mencicip makanan itu hukumnya makruh selama tidak sampai kepada tenggorokan. Jadi bagi orang yang masak itu, bagi mereka kalau ada keperluan mencicip makanan hukumnya nggak makruh. Nggak makruh, boleh dengan syarat tidak batal kalau tidak tertelan. Kalau nggak makruh. Sedangkan orang yang bukan tukang masak, dia cuma mau cicip makanan walaupun nggak sampai tenggorokan, itu hukumnya makruh. Nah, ini kita yang perlu. Kita 15 menit lagi kita habiskan, yaitu yang membatalkan puasa ya. Membatalkan puasa itu ada 2. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala gibah itu menyalahkan dia walaupun itu benar. Nah, itu hukumnya dihukumi dengan gibah walaupun orang itu ada di depan kita. Nah, kita mengucapkan sesuatu yang buruk tentang dia, yang ia benci, maka hukumnya gibah. Nah, hukumnya ketika berpuasa gibah itu membatalkan pahala puasa, nggak dapat pahala puasanya, tapi puasanya tetap sah. Yang kedua, ketika dia mengadu domba orang lain, nah ini membatalkan puasanya, yang berdusta, berbohong. Kemudian keempat itu melihat kepada sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang halal, tapi kayak contoh orang itu melihat istrinya, tapi dia syahwat lihatnya, maka itu hukumnya makruh dan membatalkan pahala puasa, tapi tidak batal puasanya. Yang kelima yaitu berbohong, melakukan sumpah dusta, sumpah palsu. Yang keenam yaitu ketika berkata buruk dan mengerjakan perkataan yang buruk, perbuatan buruk, itu batal pahala puasa, tidak batal puasa. Ya sama aja, kalau batal pahala puasa berarti puasa dia itu cuma dapat haus dan lapar saja, tidak dapat pahala puasanya. Tapi tetap sah. Jadi dia tidak perlu kodok lagi nanti ketika hari-hari yang akan datang. Nah, ini yang penting. Yang kedua ini ada perkara-perkara yang membatalkan puasa nih. Kalau kita melakukan salah satu daripada beberapa perkara ini, batal puasa kita. Yang pertama, ketika seorang itu murtad, auzubillah min zalik, ketika seorang murtad itu batal puasanya, walaupun murtadnya sebentar saja. Yang kedua, batal lagi puasa dengan sebab haid, nifas ataupun melahirkan. Haid, nifas, melahirkan, walaupun sebentar nanti, walaupun di akhir waktu itu batal puasanya. Haid, nifas ataupun melahirkan. Walaupun terjadi ikhtilaf di masalah melahirkan, yang utamanya itu melahirkan itu batal puasa. Yang ketiga, batal puasa itu dengan sebab gila walaupun sebentar. Nah, di sini yang keempat, batal puasa itu dengan sebab pingsan ataupun mabuk. Nah, di sini baru terjadi perbedaan pendapat. Pertama, pendapat utamannya, pendapat yang paling kuat di mazhab kita, kalau mabuk ataupun pingsan itu batal puasa dengan 2 syarat. Dengan 1 syarat, yaitu apabila pingsan dan mabuknya itu menyeluruh seluruh hari puasa. Artinya mulai daripada subuh sampai kepada maghrib dia itu dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pingsan, nggak ada terjaga sedetik pun. Nah, itu batal puasanya, tidak sah menurut muktamad mazhab. Intinya itu puasa itu kalau dia pingsan ataupun mabuk, dia harus sadar walaupun sebentar antara subuh sampai pada maghrib. Itu baru sah puasanya. Namun kalau dia pingsan ataupun mabuk sampai tidak terjaga sedetik pun dalam waktu mulai daripada fajar subuh sampai kepada maghrib, maka tidak sah puasanya. Intinya, adapun tidur ya, kalau tidur itu walaupun dia mulai daripada subuh hingga kepada maghrib dia tidur, itu tetap sah puasanya walaupun sedetik pun dia nggak terbangun. Kenapa? Karena orang tidur itu tetap dihukumi dengan perkara-perkara syariat. Beda dengan orang yang gila, walaupun gila sebentar berarti dia tidak sah puasanya dan batal puasa.
Kalau tidur walaupun dari subuh sampai kepada maghrib itu tidak batal puasa dan puasanya tetap sah, tapi dia menghilangkan fadilah keutamaan puasa. Yang kelima, bersetubuh ini batal puasanya itu dengan sebab dia mengetahui, dia sengaja, kemudian dia mengetahui keharamannya. Yang ketiga, dia itu tahu lagi puasa, dia ingat lagi puasa. Nah, itu batal ketika dia bersetubuh dengan yang halal baginya. Kalau dia zina itu enggak batal tapi enggak kena kafarah. Yang kena kafarah ketika seseorang bersetubuh dengan sesuatu yang halal bagi dia, seperti dia bersetubuh dengan istrinya di siang-siang Ramadan. Nah, itu hukumnya batal puasa, dapat dosa, kemudian dia wajib kafarah, wajib memerdekakan budak, ataupun karena nggak ada budak lagi sekarang, dia wajib puasa 60 hari berturut-turut 2 bulan. Kalau di tengah-tengah di hari ke-59 misalnya batal puasanya, ngulang daripada 1 hari lagi karena wajibnya berturut-turut. Dan yang kelima, dia itu wajib untuk ditakzir oleh pemerintah, oleh imam, itu untuk memberikan pelajaran kepada dia. Namun yang wajib berpuasa di sini hanya suaminya saja, yaitu wati saja, orang yang memasukkan kemaluannya kepada istrinya, itu yang wajib untuk kafarah. Untuk istrinya nggak wajib kafarah. Kenapa? Karena batalnya puasa istrinya itu dengan masuknya sedikit daripada kemaluan suami kepada kemaluannya, bukan dengan sebab jima. Ini ada yang batal, yang pertama dua-duanya batal dulu. Yang wajib kafarah yaitu 60 hari puasa berturut-turut ataupun nggak sanggup dia memberi makan 60 fakir miskin, yaitu suaminya saja. Jadi syaratnya itu jima membatalkan apabila dia mengetahui puasa, dia sengaja, kemudian dia tidak dipaksa untuk melakukannya. Yaitu pertama itu dia dapat dosa, kemudian dia wajib menahan diri untuk tidak makan apapun, kemudian wajib takzir daripada imam, dan wajib qadha serta wajib untuk membayar kafarah. Kafaratul uzma namanya ya. Dan yang keenam membatalkan puasa sampainya sesuatu benda, ini yang paling penting ya, yang paling membatalkan puasa itu yang paling penting adalah masuknya sesuatu daripada 7 manfaat maftuh kepada jauh. Ini ya, ini ingat ya, manfaat maftuh itu rongga terbuka itu 2 hidung, 2 lubang hidung, mulut 3, 5, 2 telinga, kemudian masuk dari kumpul, dari kemaluan, kemudian dari dubur, dari anus. Nah, itu 7 rongga terbuka yang ketika masuk sesuatu apapun itu batal. Apakah masuknya itu air kah, masuk makanan kah, masuk benda apapun kah, itu batal hukumnya. Ketika masuk dari 7 rongga terbuka ini sesuatu apapun. Contoh, seseorang ngupil. Nah, kalau di hidung dia itu sampai di ujung atas ini. Jadi dia masukkan telinganya ataupun masukkan kumur-kumur ataupun dia menghirup air itu sampai lewat kepada ujung daripada hidungnya, maka batal puasanya. Walaupun dia nggak makan, walaupun nggak kenyang, intinya itu ketika puasa tidak boleh memasukkan sesuatu apapun daripada 7 anggota terbuka, seperti 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, dan 2 kupul dan dubur. Kalau dari mata, kayak contoh orang masukkan obat tetes mata, nah itu tidak batal, walaupun di tenggorokannya dia terasa ada rasa obat mata itu tetap tidak batal, karena mata itu bukan manfaat maftuh, bukan rongga terbuka. Kalau dia menghirup, misalnya dia pilek, yang hirup inhaler di dalam hidungnya, itu hukumnya tidak batal, karena yang batal apabila ada sesuatu zat yang masuk, benda masuk. Kalau cuman angin ataupun bekasan daripada sesuatu masuk, itu tidak batal. Jadi kalau seseorang masukkan ke dalam mulutnya air, maka batal puasanya ketika ketelan. Ataupun dari telinganya masuk air, batal. Ataupun dari ketika dia istinja nih, dia melakukan BAB, buang air besar, kemudian dia menggunakan jarinya itu, sedikit jarinya itu masuk ke dalam anusnya, maka batal puasanya. Ini tidak boleh masukkan. Ataupun perempuan itu ketika istinja dia jongkok, nah itu namanya bagian yang zahir itu daripada perempuan ketika jongkok, nah itu boleh yang wajib dibasuh ketika istinja dan wajib dibasuh ketika mandi.
Namun ketika seseorang memasukkan tangannya, jarinya, walaupun sedikit ke dalam itu yang tidak wajib dibasuh ketika istinja dan juga tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib, maka batal puasanya. Jadi berhati-hati bagi orang yang melakukan istinja, baik perempuan atau laki-laki, karena masuknya sesuatu apapun daripada salah satu dua jalur itu membatalkan puasa. Walaupun dia tidak kenyang ataupun istilah mereka nggak kenyang, nggak terasa makanan, nah itu tetap batal. Jadi adapun ketika seseorang mandi ya, orang mandi misalnya, mandi masuk air, nah itu lihat kalau air mandinya itu mandi wajib ataupun mandi yang disunahkan, kayak contoh mandi Jumat. Nah itu kalau dia masuk ke dalam salah satu daripada rongga terbuka, hukumnya tidak batal apabila mandinya itu bukan dengan berendam. Kalau dia mandi berendam, nyebur, walaupun mandi wajib, masuk air ke salah satu rongga terbuka, batal puasanya. Kalau mandinya itu mandi sunnah atau mandi wajib, tapi tidak berendam dengan gayung ataupun dengan shower, nah masuk ke telinga ataupun ke mulut dengan tidak sengaja, maka tidak batal. Karena kenapa? Karena mandinya itu adalah mandi yang disyariatkan, mandi yang diperintah. Adapun ketika seseorang mau mandi untuk mendinginkan badan karena panasnya, ataupun untuk membersihkan badan, kalau masuk air ke dalam salah satu rongga terbuka tadi yang saya katakan ada 7, maka batal puasanya. Walaupun mandinya itu dengan gayung, walaupun mandinya dengan cara apapun. Kemudian air bekasan kumur-kumur ataupun istinsyak, menghirup air ke dalam hidung ketika wudhu, itu kan sunnah 3 kali. Nah, di dalam puasa, kalau dengan syarat tidak batalnya itu ada 2. Yang pertama, dia itu tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan tidak berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung. Kalau dia berlebih-lebihan, maka batal puasanya, walaupun itu diperintahkan, disyariatkan. Yang kedua, tidak batal lagi apabila dia termasuk yang disunahkan. Jadi basuhan kumur-kumur ketika wudhu pertama, kedua, ketiga, begitu juga istinsya. Yang 3 ini kan sunnah. Nah, selama dia tidak berlebih-lebihan ketika masuk, tidak batal. Adapun orang bersikat gigi ketika puasa, yaitu sama juga dengan bersiwak, itu hukumnya sunnah ketika puasa sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur tidak sunnah lagi untuk bersiwak ataupun bersikat gigi. Namun kalau dia sikat gigi dan masuk sesuatu ke dalam rongganya, batal puasanya. Kemudian ada pendapat Imam Hanafi, setelah zawal itu, setelah zuhur itu tetap disunahkan untuk bersiwak ataupun untuk sikat gigi. Kenapa? Karena kan hadis yang melarang itu, karena Nabi mengatakan bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Nah maksudnya lebih wangi itu lebih besar pahalanya. Orang berpuasa itu lebih besar pahalanya daripada memakai wangi-wangian. Nah mazhab Hanafi mengatakan kenapa tetap disunahkan walaupun telah lewatnya itu telah zuhur, karena bau mulut tersebut yang dimaksud di hadis itu bukan bau mulut dengan sebab berpuasa, kata Imam Hanafi, maka tetap sunnah untuk bersiwak. Nah Habib Umar dan ahli ta'lim itu mengamalkan 2 dalil ini. Jadi setelah zuhur mereka tetap bersiwak, tapi siwaknya itu pelan aja, sekira-kira hanya memberlakukan siwak di giginya saja. Jadi nggak disikat secara keras. Supaya kenapa? Supaya tidak menghilangkan bau mulut orang berpuasa itu. Dan juga supaya mereka mengamalkan mazhab Hanafi tadi, karena mazhab Hanafi tetap sunnah untuk bersiwak setelah zawal. Bahkan Imam Nawawi juga di mazhab Syafi'i tetap menyunahkan untuk bersiwak setelah zawal, tidak mengatakan makruh. Namun muktamad mazhab kita setelah zawal, setelah masuk waktu siang, waktu zuhur itu makruh untuk bersiwak. Begitu juga untuk bersikat gigi, sama itu hukumnya. Yang menjadi permasalahan ketika berpuasa ini suntik ketika berpuasa hukumnya itu tafsir. Ada yang mengatakan ada 3 hukum ya. Nanti saya sebutkan yang mana kuat. Hukum suntik pendapat pertama tidak mengapa secara mutlak. Intinya nggak membatalkan puasa. Yang kedua membatalkan puasa bagaimanapun caranya. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, dan ini pendapat kuatnya, suntik di ketika puasa itu ditinjau dulu. Apakah suntiknya itu suntik yang tujuannya adalah untuk memberi makan? Kayak contoh orang impuls itu kan pengganti makanan. Nah itu batal puasanya. Pendapat kuatnya. Yang kedua, kalau dia itu bukan untuk memberi makan suntiknya, untuk obat misalnya, maka dilihat kalau suntiknya itu di otot,
maka tidak batal puasa. Kalau suntiknya itu di urat yang sampai kepada jauh, maka batal puasa. Itu pendapat utama di masalah suntik. Walaupun di dalam kitab Mukhlisul Jalis karya Syekh Mustafa Al-Nabi itu lebih kuat pendapat yang tidak membatalkan secara mutlak masalah suntik. Kenapa? Karena beliau mengatakan suntik itu bukan di longgar terbuka, bukan salah satu dari 7 ini, maka tidak mengapa. Tapi pendapat utama mazhab tinjau tadi, kalau yang memberi makan, tujuannya adalah memberi makan, maka batal puasa. Kalau tidak, maka yang batal adalah suntik daripada uratnya. Kemudian masalah menelan air ludah ketika puasa. Masalah air ludah ketika puasa, menelannya itu batal dengan syarat. Batalnya itu apabila yang pertama, ini hukumnya itu menelan ludah tidak batal. Syarat tidak batal ada 3. Yang pertama, air liurnya itu suci, tidak najis. Kalau misalnya mulut kita najis, berdarah, kita dah ludah-ludah sampai tidak ada darah lagi, tapi kita nggak basuh mulut kita, berarti kan masih najis, nggak kita basuh dengan air, maka hukumnya itu ketika kita telan ludahnya batal. Kenapa? Karena air ludahnya dah jadi najis. Jadi kalau kita mulut berdarah, kumur-kumur dulu, hilangkan najisnya, baru kita sah untuk menelan air ludah kita, karena tidak bercampur, karena dia suci. Tapi Imam Ibnu Hajar di dalam Tuhfahnya mengatakan dimaafkan bagi orang yang selalu gusinya berdarah. Nah itu nggak apa untuk ditelan kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Yang kedua, syarat tidak batal lagi menelan ludah, dia tidak boleh bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau dia bercampur dengan sisa-sisa makanan di sisa gigi ataupun dengan benda lain, dan orang itu mampu untuk membedakan mana yang ludah, mana yang makanan itu, sisa makanan, dan dia mampu untuk diludahkan, namun dia telan, batal puasanya. Yang ketiga, syarat tidak batal lagi, tidak boleh dia keluar daripada sumbernya. Jadi yang kita boleh telan ludah itu yang ada di mulut aja. Kalau ludah kita kumpulkan di botol misalnya, nah kita minum lagi, itu batal karena telah melewati sumbernya. Yang kedua, kalau ludah kita keluar daripada mulut, kan yang mana itu merupakan sumbernya, sampai kepada bibir aja, keluar ludah kita sampai ke bibir nih, sampai bibir sini, kita telan lagi ludah yang sampai bibir, batal puasanya karena dia telah melewati sumbernya, yaitu mulut. Kalau selama masih di mulut nggak keluar nanti nggak batal. Kecuali kalau ludah kita kumpulkan di lidah, kemudian lidah kita keluarkan dan kita telan lagi, maka tidak batal karena dia masih di dalam lidah, yang mana lidah itu merupakan ma'dinnya, sumber daripada air liurnya. Kemudian dahak itu hukumnya kalau kita telan batal dengan syarat kalau kita udah tarik dahak kita itu yang dari hidung ataupun dari tenggorokan sampai kepada makhraj huruf kho, yaitu di ujung kerongkongan sini. Udah sampai makhraj huruf ha, yaitu di tengah-tengah kerongkongan. Jadi kalau kita tarik hidung kita, ingus kita yang dari hidung ataupun dari tenggorokan sampai kepada tengah-tengah tenggorokan di makhraj huruf ha, nah itu kalau kita telan lagi batal. Namun kalau kita telan lagi dahak kita yang belum sampai kepada makhraj huruf ha, nah itu tidak batal kalau kita telan lagi. Begitu juga kalau kita dari hidung langsung kita telan tanpa sampai kepada makhraj huruf ha, maka tidak batal dahaknya. Satu lagi masalah keluar mani. Masalah keluar mani itu hukumnya, ini perinciannya ini ada tafsiran. Yang pertama itu keluar dua, ada dengan melalui istimna, artinya dia memang niat untuk melakukannya. Maka yang kedua ini kalau nggak berniat, tidak batal itu dengan cara ihtilam, dengan cara mimpi basah, dengan cara berpikir, dengan cara melihat, kemudian keluar sperma dia, keluar mani dia, tidak batal. Kecuali di masalah melihat dan berpikir dengan syahwat, melihat dengan syahwat, kalau kebiasaan dia itu keluar air spermanya dengan sebab berpikir, melihat dengan syahwat, maka batal menurut satu pendapat Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak batal sama sekali. Intinya nggak boleh ada sentuhan kulit. Yang kedua ya, kalau dia itu tidak berniat untuk mengeluarkan mani, tapi dia bersentuhan kulit dengan sesuatu yang mahram dia, sesuatu mahram ya, mahram itu selain istri. Ya, contoh dia
dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan saudara persusuan. Nah itu kalau dia tanpa adanya penghalang dia itu bersentuhan, maka batal puasanya. Kalau dia itu ada penghalang, maka tidak batal kalau dengan sesuatu mahramnya. Namun ketika dengan istrinya, ketika seorang suami dan istri keluarnya mani tanpa ada tujuan untuk keluar mani, tapi dengan sebab dia itu bersentuhan kulit dengan istrinya, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua itu istimna tadi, kalau memang dia tujuan adalah keluar mani, itu batal dengan cara apapun, apakah dia onani ataupun dengan tangan daripada selain dia, itu hukumnya haram dan batal ketika puasa. Tapi tidak wajib kafarah karena bukan jima. Nah itu masalah di keluarnya mani. Kemudian masalah muntah itu batal puasa kalau yang pertama dia itu sengaja muntah. Itu sengaja muntah itu batal puasa, sengaja doang. Kalau nggak sengaja, jadi dia tidak bisa tahan lagi, bukan sengaja, maka tidak batal dengan syarat tidak ada lagi sesuatu yang kembali ke dalam rongganya. Jadi kalau dia muntah dengan sengaja, walaupun nggak ada sesuatu yang masuk lagi ke dalam rongganya, maka batal puasanya. Karena kenapa? Karena muntah itu saja, itulah yang menyebabkan batal puasa. Tidak disyaratkan untuk kembali sesuatu ke dalam rongganya. Kalau dia itu tidak sengaja, maka disyaratkan tidak boleh ada sesuatu yang kembali. Namun kalau orang dalam posisi muntah dan juga orang yang bernajis mulutnya dengan sebab darah, maka bagi dia itu disunahkan, dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam membersihkan najis. Jadi kalau dia sampai di zahir ujung daripada tekaknya, jadi dia itu berkumul-kumul sampai kepada ujung tekaknya. Nah kalau ada yang masuk air itu tidak batal. Kenapa? Karena membersihkan najis daripada muntah dan darah itu hukumnya dianjurkan di dalam syariat. Kemudian masalah kalau seseorang berbuka diam-diam, itu hukumnya haram utama, kemudian wajib ganti. Dan apabila seorang imam mengetahui, bahkan wajib untuk dia imam untuk menahan orang itu dan tidak boleh diberi makan sampai kepada waktu maghrib. Kemudian kalau seseorang itu buka dalam keadaan lupa, maka tidak batal. Dan bagi kita apabila kita lihat seorang ini lagi makan, dan kita tahu dari puasa dia, maka kita lihat kalau dia memang orang bertakwa, orang yang takwa, maka kita tak usah ingatkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang memberi dia makan dan minum itu. Allah Ta'ala menyebabkan dia lupa supaya dia makan dan minum. Yang kedua, kalau dia ini orang yang fasik, maka kita ingatkan bahwasanya dia lagi puasa. Kemudian masalah seseorang, kan tadi kan wajib niat ketika setiap malam kan. Kalau dia lupa niat di malam ini, kita lupa niat untuk puasa besok, dan paginya itu dia dalam keadaan tidak berniat malam hari, maka dia tidak sah puasa, tapi wajib baginya untuk menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Begitu juga orang yang membatalkan puasanya di tengah-tengahnya tanpa ada uzur, maka bagi dia itu tidak boleh makan dan minum, harus imsak sampai pada terbenamnya matahari. Kemudian nanti ada orang yang berbuka puasa, kayak contoh orang hamil dan orang melahirkan, orang hamil dan orang menyusui, kalau dia tidak berpuasa dengan sebab takut untuk keselamatan dia ataupun keselamatan dia dan anaknya dua, maka wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Namun kalau orang hamil dan menyusui, dia tidak puasa karena takut anaknya ini, kalau dia puasa nggak ada air susunya, nggak bisa menyusukan anaknya, dia takut pada anaknya aja, bukan kepada dirinya, maka wajib untuk ganti qadha dan wajib untuk bayar fidyah. Dan fidyah-fidyah yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu satu mud ataupun satu sok ataupun 4 amdan. Satu sok di sini itu satu mud itu hukumnya itu 675 gram. Namun yang lebih hati-hati kita genapkan 750 gram. Jadi setiap satu hari puasanya dia bayar 750 gram. Itu bayar fidyah. Apabila orang nggak sanggup berpuasa dan tua dan ada sakit yang tidak bisa sembuh lagi, maka selama satu hari nggak puasa bayar 750 gram. Dan wajib bayarnya ini ketika di bulan puasa. Jadi bukan sebelum puasa. Dan satu lagi, kalau orang musafir, kemudian dia sakit, orang musafir, kemudian dia itu safarnya sebelum habis waktu maghrib, dia sudah sampai di tempat tujuannya, maka wajib bagi dia untuk menahan supaya nggak makan apapun.
Begitu juga orang sakit. Tadi malam dia sakit, dia nggak puasa. Namun sebelum sampainya maghrib, dia itu berbuka di tengah-tengah hari. Dia itu sebelum maghrib dia itu sembuh. Maka wajib bagi dia untuk menahan diri untuk tidak makan selama tidak ditakutkan meninggal, tidak ditakutkan tambah sakit, dan tidak ditakutkan lambat sembuh. Kemudian orang yang haid ataupun orang yang nifas tadi setelah saya sebutkan, ketika dia suci di tengah-tengah hari, maka sunnah bagi dia untuk tidak makan dan minum hingga kepada terbenamnya matahari. Dan masalah yang ini perlu diperhatikan, ada masalah yang sangat-sangat sering terjadi di masalah orang awam sekarang, yaitu kesalahan mereka adalah ketika telah sampainya azan, ketika telah azan, mereka masih makan dengan katakan belum habis azan. Padahal itu batal puasanya dan tidak sah. Jadi ketika telah azan itu tidak boleh makan dan minum lagi, karena azan itu sekarang menunjukkan waktu terbitnya fajar shodiq. Makanya di sini, ini yang saya garis bawahi, ini beliau menyebutkan kebagian kesalahan yang banyak terjadi di manusia sekarang, yaitu mereka itu menganggap ketika azan fajar mereka segera untuk minum sebelum selesainya azan, karena mereka menganggap itu masih boleh, padahal nggak boleh. Adapun kaum yang mengatakan boleh itu tidak mendalami hadisnya. Hadisnya itu ada dua. Sebenarnya dulu itu di zaman Rasul itu ada dua azan. Ada azan Bilal dan azan Imam Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kata Nabi kalau masih dengan azan Bilal maka masih boleh minum. Kenapa? Karena Bilal itu azan sebelum waktunya. Bilal azan sebelum waktunya, beberapa menit sebelum waktu, maka Bilal azan. Kemudian Imam Ibnu Maktum, Abdullah bin Ibnu Maktum, Umi Maktum itu azan ketika masuknya waktu fajar shodiq. Maka di azan Imam Ibnu Maktum ini tidak boleh lagi. Dan sekarang di masalah kita itu adalah satu kali azan, bukan dua kali azan. Maka kita itu di azan di puasa, di azannya azan yang pertama itu tidak boleh lagi makan walaupun sedikit. Kecuali apabila dalam suatu tempat ada dua kali azan. Azan pertama itu sebelum masuknya waktu, yaitu untuk mengingatkan orang tentang kalau di kita tuh sekarang kan udah ada imsaknya, udah ada bunyi-bunyian imsak itu. Nah itu kan biasa 10 menit sampai 15 menit sebelum azan. Nah ini hukumnya boleh kalau udah imsak tetap makan. Jadi kalau udah imsak tetap boleh makan sampai kepada azan. Dah mulai Allahu Akbar walaupun hamzah hanya jadi diucapkan oleh muadzin, maka tidak boleh lagi makan dan minum karena udah masuk waktu fajar. Apabila dia itu ketika azan masih minum dengan beranggapan belum masuknya waktu sampai habisnya azan, maka tidak sah azannya, tidak sah puasanya, dan tidak sah dan wajib dia untuk menahan diri untuk tidak makan minum sampai kepada kepada terbenamnya matahari. Terakhir apabila seorang meninggal dan dia itu masih ada tanggungan puasa, maka kita lihat kalau dia mungkin untuk qadha tapi tidak diqadha dan dia itu berbuka puasa tanpa adanya uzur, maka bagi wali itu harus membayar satu kali puasa dia itu dengan satu mud daripada harta peninggalan dia, ataupun boleh bagi wali untuk berpuasa ganti daripada dia. Namun kalau dia itu ada puasa tapi dia tinggal puasa karena uzur, kemudian dia tak mungkin qadha karena keterusan sakit, meninggal, maka tidak wajib untuk wali mengganti puasanya dengan cara membayar fidyah ataupun dengan cara dengan cara memfidyah ataupun dengan cara wali menggantikan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan karena terbatasnya waktu. Jadi apabila pun dah lewat waktu, tapi apabila ada yang bertanya silakan bertanya. Boleh menggunakan mic tapi dengan mengangkat tangannya dulu ya.